Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 12 IJB akan mempresentasikan penerapan materi pada AS 136838 milik PTB Teknologi Nusantara. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rudi Haryadi dan juga Pak Andika yang telah membimbing kami. Adapun anggota kelompok 8 yaitu Azimah Arifanida, absen 8, lalu Ilham Muhammad Fauzan, absen 7, dan Muhammad Zaki Nur Hidayat, absen 23. Lalu konten yang akan kami presentasikan itu yang pertama ada deskripsi AS tentang penjelasan dari nomor AS 136838, lalu ada profil perusahaan yaitu tentang penjelasan singkat mengenai PTB Teknologi Nusantara. Lalu ada topologi yang berisi tentang topologi perusahaan serta IP address publiknya. Lalu ada penerapan, yaitu penerapan salah satu materi pada AS, lalu ada pengujian yang berisi konfigurasi teknis dari pengujian salah satu penerapan, dan terakhir ada kesimpulan dari penerapan, pengujian, dan konfigurasi teknis. Kita lanjut saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang deskripsi AS. Nomor AS-nya itu 136838 dengan nama Bitek NAP AS ID. Status alokasinya itu terdaftar dan estimasi lalu lintasnya 50 sampai 100 Gbps. Untuk websitenya itu http://bitteknologi.com. Boleh di search aja di Google. Jumlah IP address versi 4 yang aktifnya ada 1024, lalu jumlah peer-nya ada 39, jumlah prefiksnya ada 5, jumlah prefiks IP address versi 4-nya ada 4, jumlah peer IP address versi 4-nya ada 38, dan jumlah IPv4 upstream-nya ada 5. Lalu jumlah prefiks IP address versi 6-nya ada 1, jumlah peer-nya ada 1, dan jumlah upstream-nya ada 0. Untuk emailnya di hostmaster@bitek.net.id. Alamatnya di PTB Teknologi Nusantara, Internet Service Provider di Jakarta. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang profil perusahaan. PTB Teknologi Nusantara adalah anak dari operator menara terdaftar di Indonesia, yaitu PT Solusi Tunas Pratama Tbk, yang menyediakan jaringan infrastruktur dan teknologi di Indonesia. PT BIT ini didirikan pada tahun 2008 untuk menyediakan solusi teknologi yang canggih yang memiliki lisensi, infrastruktur, kompetensi teknis, dan kapasitas yang diperlukan untuk mengadaptasi terobosan internasional terbaru ke tantangan konektivitas data yang lebih cepat. PT BIT menciptakan solusi infrastruktur jaringan yang layak dengan secara proaktif memperoleh teknologi pelengkap dan sumber daya layanan di seluruh dunia, menggabungkannya dengan infrastruktur teknologi canggih, dan memungkinkan klien untuk menyediakan transmisi data, konektivitas, dan layanan terkait yang lebih hemat biaya dan mudah diakses. Ini adalah topologi dari perusahaannya. Topologinya berbentuk seperti ini. Lalu ada IP address publik, ada 4 network di sini, yaitu 103.100.9.0/24, lalu 103.100.97.0/24, lalu 103.100.98.0/24, lalu 103.100.99.0/24. Dengan deskripsi IP address-nya itu semuanya bernama PT BIT Teknologi Nusantara. Terus selanjutnya ada penerapan. Kami menggunakan menguji penerapan DHCP, dan penerapan DHCP ini di PT BIT digunakan untuk memberikan IP address secara otomatis kepada setiap klien. DHCP dikonfigurasi di mikrotik router sehingga saat semua komponen jaringan sudah saling terhubung, IP address akan langsung diberikan kepada klien yang terhubung dengan jaringan. Selain DHCP ada juga penerapan nirkabel. Pada PT BIT Teknologi ada 2 jenis layanan nirkabel. Yang pertama ada Spectrum License
dan spektrum unlicensed. Yang spektrum license ini adalah spektrum yang berlisensi di mana ISP harus membayar penggunaan frekuensi atau BHP serta harus mengajukan permohonan lisensi. Biasanya digunakan untuk seluler dan koneksinya lebih aman dari gangguan interferensi. Lalu selanjutnya ada spektrum unlicensed. Spektrum unlicensed ini adalah spektrum yang tidak berlisensi yang membuat pihak ISP tidak perlu membayar penggunaan frekuensi atau BHP dan tidak memerlukan izin, namun rentan terhadap interferensi, biasanya digunakan untuk Wi-Fi. Nah, untuk skenario-nya ini berbeda dengan topologi dari perusahaannya. Jadi kami berperan sebagai teknisinya atau sebagai pemberi layanannya yang akan memasangkan instalasi jaringan internet pada sebuah gedung atau hotel. Dengan menggunakan topologi yang seperti ini, ada beberapa komando yang diperlukan PT Bit ini. Untuk topologi dan juga konfigurasinya akan dijelaskan oleh Zaki dan Ilham. Ya, baik. Terima kasih Adima. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi yang digunakan pada PTB Teknologi Nusantara dan mempraktikkan bagaimana cara mengkonfigurasi SSID untuk menghubungkan laptop ke access point. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat topologinya? Sudah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu topologi yang ada di yang tertera pada lantai. Yang pertama adalah lantai dasar. Ini kami menggunakan modem sebagai saluran untuk menghubungkan internet. Lalu ada router untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan. Lalu ada switch untuk meneruskan data ke beberapa perangkat yang akan dituju. Dalam hal ini adalah access point. Di lantai 7 kita mempunyai beberapa device, yaitu laptop, ada smartphone, yang terhubung langsung ke jaringan pada access point. Begitu pula ada di lantai 5 ada laptop,
Di lantai 4 ada access point, lantai 3 ada laptop juga. Di sini saya akan mengkonfigurasi laptop dan terhubung ke access point. Langsung saja kita mulai. Pertama masuk ke access point terlebih dahulu. Masuk ke menu config, lalu ke port 1. Ubah SSID dengan nama WiFi yang akan digunakan. Saya menggunakan lantai 1. Lalu ubah autentifikasi menjadi WPA2PSK. Masukkan password, di sini bebas. Lalu di port status kita centang atau di-on-kan. Sudah, kita masuk ke laptop, ke desktop, lalu ke IP configuration. Ubah yang sebelumnya static menjadi DHCP. Lalu ke physical, kita zoom out terlebih dahulu. Matikan terlebih dahulu laptop. Lalu keluarkan modul yang ada di dalam laptop. Seperti ini keluar. Masih nyala ternyata. Kita keluarkan. Lalu ganti modul dengan WPC 300N. Ini sama saja dengan modul untuk wireless. Nah, seperti ini. Lalu kita on-kan lagi. Untuk menghubungkan laptop ke access point ini, kita perlu masuk ke PC wireless. Lalu kita connect. Di sini akan tertera akses point mana saja yang dapat terhubung dengan laptop 0. Kita akan menghubungkan ke lantai 1, berarti kita connect-kan. Masukkan password. Connect. Dan begini laptop sudah dapat terhubung ke access point. Lakukan hal yang sama untuk laptop 1. Ke desktop. DHCP. Lalu ke physical. Bukan. Lantai 1. Dengan begini, laptop sudah dapat terhubung ke access point. Lalu bagaimana untuk menghubungkan smartphone? Kita perlu masuk ke smartphone. Lalu ke config, ke wireless, ubah SSID dengan lantai 1. Lalu ubah autentifikasi menjadi WPA2PSK dan kembali masukkan password. Smartphone sudah dapat terhubung ke access point. Kita lakukan hal yang sama. Kembali password. Dan begini seluruh perangkat sudah dapat terhubung ke access point. Maksudnya perangkat laptop dan smartphone. Mungkin sekian saja. Untuk konfigurasi DHCP akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki.
Ya, terima kasih Ilham. Sekarang saya akan menjelaskan tentang konfigurasi DHCP pada Cisco paket dasar. Sudah ada. Di sini sudah dapat lihat bahwa semua device sudah terhubung. Langkah pertama untuk mengkonfigurasi DHCP pada topologi ini adalah masuk ke router. Nyalakan dulu routernya, kemudian masuk ke terminal dengan konfigurasi terminal. Kemudian kita buat dulu interface untuk menghubungkan router dengan switch agar router dapat menyala. Ini juga sebagai alamat router. Sekarang dengan perintah interface. Kemudian berikan IP address. Tidak lupa netmasknya juga. Kemudian berikan perintah no SH atau no shutdown agar interface dapat menyala. Nah, lihat di sini interface sudah mulai menyala. Kemudian untuk mengkonfigurasi DHCP, perintahnya adalah dengan menggunakan IP DHCP full, kemudian nama layanan DHCP-nya. Di sini saya akan menamakan DHCP bit. Kemudian berikan network address. Itu 192.168.0.0. Ini merupakan network address dari router pada IP address 192.168.0.1. Dan jangan lupa netmasknya juga. Kemudian kita default router akan berfungsi sebagai gateway. Nah, udah. Dan exit. Dan di sini DHCP sudah terbuat. Layanan DHCP sudah terbuat pada router. Nah, untuk mengecek DHCP-nya sudah dapat terhubung atau belum, masuk ke laptop, kemudian ke desktop, dan klik DHCP-nya. Di sini sudah dapat lihat bahwa DHCP request sudah sukses. Tandanya DHCP sudah menyala. Kita coba di device yang lain. Sama. Dapat lihat pada semua klien layanan DHCP sudah ada. Kesimpulan dari pengujian DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah layanan untuk memberikan IP address kepada klien secara otomatis. Biasanya digunakan dalam jaringan LAN agar teknisi tidak perlu mengkonfigurasi IP di setiap perangkat secara manual. DHCP juga berkaitan dengan jaringan kabel, yang mana jika perangkat saling terhubung dengan menggunakan media transmisi frekuensi radio, maka akan otomatis mendapat IP address. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya mungkin saya beri ke Azimah lagi. Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab.
sesi tanya jawab ini kami menampung pertanyaan terlebih dahulu kurang lebih 2-3 pertanyaan. Jadi teman-teman boleh langsung menanyakan pertanyaannya di kolom chat Google Meet. Kita tunggu sampai sekitar 10.36. Enggak teman-teman, jika ada pertanyaan langsung ditanya. Apakah yang kami paparkan sudah jelas? Halo? Sudah jelas. Berarti tidak ada pertanyaan ya? Ya. Untuk saya sendiri tidak ada azimah. Oh ya, baik, terima kasih responnya. Kalau begitu kita lanjut saja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi testimoni. Kami meminta teman-teman semua, para audien, untuk memberikan testimoninya mengenai presentasi yang sudah kami lakukan tadi. Siapa saja untuk memberikan testimoninya? Di on mic saja. Halo, mungkin ada yang ingin memberikan penilaian mengenai presentasi yang baru kami lakukan. Silahkan. Azimah izin memberikan testimoni. Oh iya, silahkan Citra. Nama saya Citra Azahra dari nomor absen 9. Izin memberikan testimoni untuk kelompok 8. Menurut saya kelompok 8 sudah baik dalam menjelaskan materinya. Kata-katanya juga mudah dipahami, jadi enggak belibet gitu. Jadi kitanya juga sebagai audiens mudah untuk memahami materi yang dipaparkan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Citra testimoninya. Dari yang lain, apakah ada lagi? Mungkin karena tidak ada lagi pertanyaan dan testimoni, kami cukupkan presentasi kami hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi ikut dalam presentasi kami. Maaf bila masih ada kata-kata yang kurang berkenan atau film kami yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.